sebetulnya berkaitan dengan pembahasan saya tadi, asas kebebasan berkontrak. Dan asas kebebasan berkontrak itu kan sudah jelas tidak boleh melanggar undang-undang ya. Dan kalau kita merujuk kepada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di situ kan sebetulnya diatur secara jelas kalau ada pasal-pasal Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang dilanggar di dalam suatu perjanjian, maka klausul itu kan batal demi hukum. Nah, saya pernah Pak meriset ya, tapi memang mungkin nggak sangat-sangat mendalam ya, tapi cukup mendalam mengenai aspek ini, Pak. Nah, kalau kita melihat sulit, jadi berdasarkan riset saya nih ya, agak sulit memenangkan gugatan dari sisi konsumen nih, dari sisi konsumen agak sulit memenangkan gugatan dengan dalil bahwa perjanjian, pasal di perjanjian itu melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Nah, dan itu saya pikir juga tahu kasus-kasus perlindungan konsumen yang betul-betul dimenangkan, seperti kayak kasus mengenai parkir ya, karcis parkir yang kemudian pengelola parkir digugat dan akhirnya menang di MA. Itu kan beberapa aja Pak ya yang kita dengar ya mungkin 10 atau kurang dari 10 yang betul-betul memenangkan konsumen dengan mengatakan bahwa terjadi pelanggaran. Nah, sebagian besar yang saya teliti, sikap majelis hakim itu menekankan kebebasan berkontrak memang. Jadi sulit itu di mana majelis hakim mengatakan telah terjadi pelanggaran itu limited, Pak. Kebanyakan bilang itu kebebasan berkontrak. Nah, tentunya kebebasan berkontrak dia nggak cuma bilang begitu. Salah satu yang penting yang sering dipertimbangkan itu adalah Anda dikasih kesempatan nggak untuk baca, gitu. Anda dikasih kesempatan nggak untuk baca? Dikasih. Nah, kalau dikasih itu menjadi unsur peringan lagi, maksudnya unsur memperkokoh atas kebebasan berkontrak itu. Artinya Anda dikasih kesempatan, Anda punya hak untuk menolak. Lalu Anda berpendidikan nggak? Anda berpendidikan. Jadi Anda mengerti kan apa yang ditulis di situ. Jadi itu Pak. Jadi kalau bisa dari 100% kasus yang saya coba teliti mengenai hal ini, yang memenangkan konsumen mungkin 20%. 80% itu memenangkan ya siapapun itu yang di belakang yang pihak lawannya itu, intinya dengan asas kebebasan berkontrak, Anda sudah baca, punya kesempatan untuk baca, Anda berpendidikan, ya tidak ada yang memaksa Anda, ya Anda patuh gitu. Tapi saya juga melihat ada yang dengan sederhananya majelis hakim bilang PPJB melanggar Undang-Undang Perlindungan Konsumen, lalu melanggar Permen PPJB sehingga batal demi hukum gitu. PPJB batal demi, ada juga Pak, ada juga. Tapi ada juga yang bilang, kalau Pak kan juga pasti tahu konsep pinjam pakai itu di satuan rumah susun kan suka dipakai ya. Lalu pinjam pakai tapi tetap Anda belum miliki tapi saya pinjamkan, tapi Anda wajib bayar cicilan. Kalau Anda default, saya berhak usir Anda kan dari situ. Digugat tuh, pernah juga ada kasus begitu karena dikosongkan oleh si pengembang, unitnya dikosongkan, dia gugat. Lalu dia bawa Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga, seingat saya, lalu dikatakan oleh hakim, Anda sudah taken itu, memang ketentuannya kan ada begitu, Anda sudah setuju, ya Anda terikat gitu. Jadi nggak ada jawaban hitam putih nih, ini jawabannya abu-abu, case by case, saya rasa ya nggak bisa hitam putih nih, ini case by case. Dan tergantung aliran hakimnya juga menurut saya ya, hakimnya condong kemana nih. Condong ke kebebasan berkontrak atau condong ke perlindungan konsumen. Nah, itu kelihatannya akan dari situlah kemudian baru kita bisa tahu lah ini kita bisa dibatalkan atau tidak.